Hai semuanya, perkenalkan nama aku Syakirena Ladia Seva dengan NIM C2401231055. Jadi pada video kali ini aku akan menjelaskan dan menceritakan tentang apa saja yang kita lakukan pada praktikum kemarin. Jadi pada praktikum kemarin itu kita melakukan penelitian tentang reproduksi ikan, yaitu ada fekunditas dan tingkat kematangan gonad ikan. Tetapi pada praktikum kemarin kami hanya meneliti tentang telur ikannya saja, yaitu fekunditas, karena tingkat kematangan gonad sudah kami lakukan saat praktikum 2 minggu kemarin. Nah, praktikum ini bertujuan untuk memahami cara menghitung jumlah telur ikan yang sudah matang, dan serta mengukur juga ukuran telur dan memprediksi produktivitas serta potensi produksi ikan. Sebelumnya, aku mau menjelaskan tentang apa itu fekunditas. Fekunditas itu merupakan jumlah telur matang yang diproduksi oleh ikan sebelum proses pemijahan. Fekunditas mutlak mengacu pada jumlah total telur, sedangkan fekunditas nisbi adalah jumlah telur per satuan panjang dan atau berat ikan. Aku juga mau menjelaskan sedikit tentang yang kemarin, yaitu TKG atau tingkat kematangan gonad. Tingkat kematangan gonad ini mengukur tahap perkembangan gonad sebelum dan sesudah pemijahan. Dan sekarang aku mau menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi fekunditas. Nah, fekunditas ikan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan. Faktor itu termasuk panjang dan berat tubuh ikan, kondisi perairan, serta musim pemijahan. Sebagai contohnya, aku mengambil contoh yaitu ikan lemuru yang bermigrasi ke dekat pantai untuk memijah, karena salinitas rendah di perairan tersebut membantu maturitas gonadnya. Angin muson juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kebiasaan pemijahan ikan. Ikan air tawar cenderung memiliki fekunditas lebih rendah dibandingkan ikan laut atau ikan yang bermigrasi, karena perbedaan dalam siklus hidup dan lingkungan habitatnya. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan untuk metode perhitungan telurnya, metode perhitungan fekunditas. Dalam praktikum ini, ada beberapa metode yang kita gunakan untuk menghitung jumlah telur ikan yang sudah matang. Yang pertama itu ada metode gravimetri. Metode gravimetri ini merupakan mungkin yang lebih cepat dan efisien. Yang pertama itu gonad tersebut ditimbang, kemudian sejumlah kecil dari sampel gonad itu diambil untuk ditimbang kembali. Setelah itu jumlah telur dalam sampel itu dihitung. Setelah itu jumlah telur dalam sampel itu dihitung satu persatu. Lalu proporsi jumlah telur sampel dibandingkan dengan berat total gonad untuk memperkirakan fekunditas ikan. Untuk kelebihan metode ini adalah efisiensinya dalam menghemat waktu. Tetapi kelemahannya itu mungkin hasilnya lebih bersifat estimasi, karena perhitungannya itu berdasarkan sampel bukan seluruh telur. Selanjutnya yaitu ada metode volumetri. Metode volumetri ini dilakukan dengan mengukur volume gonad secara keseluruhan menggunakan gelas ukur. Setelah itu, sebagian kecil gonadnya diambil sebagai sampel dan volumenya diukur. Setelah diukur di gelas ukur, gonad tersebut diambil dan jumlah telurnya juga dihitung. Nah, metode ini cocok untuk ikan yang memiliki gonad dengan jumlah telur banyak dan
membutuhkan estimasi cepat. Meskipun metode ini kurang akurat dibandingkan metode yang langsung, volumetri ini lebih efisien juga untuk pengukuran di lapangan jika waktunya terbatas. Yang terakhir itu yaitu ada metode gabungan. Nah, metode gabungan ini kombinasi dari dua metode sebelumnya, yaitu ada metode gravimetri dan volumetri. Dalam metode ini, pertama-tama gonad keseluruhan ikan itu ditimbang terlebih dahulu, lalu setelah ditimbang diukur volumenya juga menggunakan gelas ukur sama seperti tadi volumetri. Lalu gonadnya juga diencerkan hingga 10 sampai atau 15 cc dan diambil 1 cc menggunakan pipet tetes untuk ditaruh di cawan Petri dan dihitung jumlah telurnya. Nah, dari hasil tersebut, jika fekunditas total ikan dihitung, metode ini memberikan estimasi yang lebih lama karena mempertimbangkan berat dan volume secara bersamaan serta menggunakan sampel yang cukup banyak. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.